Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dr. Fahri dari channel YouTube One Way UKM PPD. Nah, pada video kali ini saya akan kembali membahas soal tryout UKM PPD, namun dalam bentuk yang berbeda dengan video-video sebelumnya. Video kali ini saya akan membahas beberapa soal namun dengan satu topik. Nah, pada video ini saya akan membahas topik tentang psikiatri. Teman-teman tidak perlu khawatir, saya akan menyertakan link soalnya di deskripsi video. Jadi teman-teman bisa mengunduh terlebih dahulu lalu mengerjakannya. Setelah itu bisa mencocokkan dengan pembahasan yang akan saya jelaskan pada video ini. Nah, sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru mampir, ayo dukung channel ini agar dapat berkembang. Caranya mudah dengan cara klik subscribe, like, dan juga berikan komentar kalian pada kolom komentar, serta share juga video ini kepada teman-teman yang lain. Agar teman-teman yang belum mengetahui tentang channel ini bisa ikut channel ini dan juga bisa belajar bersama-sama untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian kompetensi dokter. Oke, jika sudah, mari kita simak videonya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal tryout UKM PPD tentang materi psikiatri. Ya, jadi teman-teman yang sudah mengerjakan soal terlebih dahulu, setelah ini teman-teman bisa cocokkan jawaban teman-teman dengan pembahasan yang akan saya bahas pada video ini. Oke, mari kita simak. Ya. Kita masuk ke soal nomor 1 terlebih dahulu. Seorang pasien perempuan berusia 18 tahun datang dengan ibunya. Ia mengeluh pusing, mengalami penurunan berat badan dari 56 kg menjadi 41 kg selama 6 bulan terakhir. Pasien terus saja merasa gemuk dan harus menurunkan berat badan. Pasien menyangkal makan banyak dan memuntahkannya. Diagnosis yang mungkin adalah A. Penyalahgunaan psikotik, B. Obsesif kompulsif, C. Depresi, D. Bulimia nervosa, atau E. Anoreksia nervosa. Sebelum menjawab soal ini, saya ingatkan kembali kepada teman-teman semua, ketika teman-teman ingin menjawab soal UKM PPD, teman-teman harus melihat clue pertanyaan terlebih dahulu, kemudian lihat optionnya, agar mudah untuk mendiagnosis banding dari masing-masing clue yang ada. Kemudian teman-teman melihat kata kunci atau poin-poin dari anamnesis, pemeriksaan fisik, atau pemeriksaan penunjang yang ada pada soal. Oke, kita lanjut. Nah, di sini pasien berusia 18 tahun mengeluh pusing, mengalami penurunan berat badan dari 56 kg menjadi 41 kg selama 6 bulan. Pasien terus saja merasa gemuk dan harus menurunkan berat badan. Pasien menyangkal makan banyak dan memuntahkannya. Berdasarkan poin anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, soal ini mengarahkan kita ke anoreksia nervosa. Jadi, jawabannya adalah E. Nah, option yang dapat menjadi pengecoh pada soal ini adalah option D, bulimia nervosa. Karena jika kita salah memahami konteks dari anoreksia dan bulimia, kita bisa saja salah memilih dalam option D dan E. Nah, untuk gangguan makan terbagi menjadi beberapa bagian, ada anoreksia nervosa, ada bulimia nervosa, dan juga ada pika atau makan yang bukan bahan makanan. Nah, yang sering membuat teman-teman menjadi terkecoh adalah anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Jadi teman-teman harus mampu membandingkan antara kedua diagnosis ini. Nah, untuk anoreksia nervosa khasnya adalah pasien terlihat kurus, bahkan sangat kurus. Kadang di soal dia akan memberikan clue bahwa pasien mengalami amenorre atau tidak menstruasi. Nah, sementara pada bulimia nervosa pasien terlihat normal atau bahkan gemuk. Nah, untuk bulimia nervosa pun dibagi menjadi dua tipe, ada tipe purging dan non purging. Untuk tipe purging sendiri, setelah pasien makan dia akan menyesal dan akan memuntahkan kembali makanannya atau menggunakan obat pencahar untuk mengeluarkan makanannya dan bahkan menggunakan diuretik. Nah, sementara untuk non-purging, setelah mengonsumsi makanan yang begitu banyak, pasien ini akan berusaha dengan puasa mati-matian atau berolahraga mati-matian agar berat badannya tidak mengalami peningkatan. Nah, kemudian kita masuk ke soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 25 tahun datang ke puskesmas dengan mengatakan bahwa dirinya terancam akan dibunuh oleh tetangganya. Hal ini diketahuinya karena ia mendengar suara bisikan di telinganya sehingga mengakibatkan ia tidak bisa bekerja, tidak berani keluar rumah, susah tidur, dan tidak mau mandi. Hal ini sudah dirasakan selama 2 bulan. Pada pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Apa gejala kejiwaan yang paling tepat ditemukan? A. Ilusi, B. Delusi, C. Derealisasi, D. Inkoherensi, atau E. Depersonalisasi. Kita lihat pada poin anamnesis di sini laki-laki usia 25 tahun mengatakan bahwa dirinya terancam akan dibunuh oleh tetangganya. Hal ini diketahui karena ia mendengar ada suara bisikan di telinganya
sehingga menyebabkan ia tidak bisa kerja, tidak berani keluar rumah, susah tidur, dan tidak mau mandi. Nah, dari kondisi ini kita dapat mendiagnosis bahwa gejala yang dialami pasien adalah gejala delusi. Nah, bagaimana caranya membedakan antara ilusi, delusi, derealisasi, inkoherensi, dan depersonalisasi? Untuk ilusi, perubahan sebuah benda menjadi bentuk yang lain yang biasanya tidak masuk akal. Nah, misalnya seorang melihat tongkat adalah seekor ular atau melihat pulpen adalah seekor ular. Jadi kata kuncinya ilusi adalah ada objeknya. Nah, ini yang membedakan dengan halusinasi. Halusinasi, seorang melihat ular tapi tidak ada objek di sekitarnya dan pasien melihat ular. Berbeda dengan ilusi, pasien melihat tongkat atau pulpen atau benda-benda yang lain menjadi bentuk yang lainnya. Nah, kemudian derealisasi. Derealisasi ini perubahan pada lingkungan sekitar yang tidak nyata. Seperti seorang mengatakan bahwa di lingkungannya ini berubah seperti sebuah kayangan atau sebuah istana megah, seperti itu. Kemudian inkoherensi. Nah, inkoherensi ini sebenarnya agak jauh dengan ilusi dan derealisasi. Ini adalah sebuah gangguan bentuk arus pikir di mana pasien mengeluarkan kata-kata tidak berhubungan antara satu dengan yang lain sehingga pendengar tidak akan mengerti apa yang ia bicarakan. Nah, kemudian depersonalisasi. Depersonalisasi ini hampir berbeda tipis dengan derealisasi, hanya saja depersonalisasi adalah perubahan yang terjadi pada diri pasien. Misalnya, pasien melihat bahwa kakinya atau tangannya sudah tidak ada lagi dari tubuhnya. Nah, padahal orang lain, orang normal dapat melihat pasien secara utuh. Kemudian kita lanjut nomor 3. Seorang laki-laki 30 tahun datang berobat ke dokter umum dengan keluhan hilang minat seksual apabila berhubungan dengan sang istri. Namun pasien merasa puas dan merasa gairah seksualnya akan muncul jika berhubungan seks dengan istrinya disaksikan oleh orang lain. Gangguan yang dialami oleh pasien adalah A. Masokisme, B. Fetishisme, C. Troilisme, D. Nekrofilia, atau E. Eksibis. Nah, kita lihat dari poin anamnesis dikatakan bahwa pasien kehilangan minat seksual dengan istrinya. Ia akan merasa bergairah apabila berhubungan seksual disaksikan oleh orang lain. Nah, ini sangat jelas bahwa ini sebuah kondisi troilisme. Nah, hati-hati, troilisme akan berbeda tipis dengan voyeur. Namun pada soal kali ini voyeur tidak dimasukkan dalam option. Cuma saya ingatkan untuk membedakan, voyeur adalah sebuah kondisi pasien yang suka mengintip seseorang atau suka melihat seseorang berhubungan seksual. Biasanya pasien akan senang melihat istri berhubungan dengan orang lain. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Seorang laki-laki berusia 37 tahun dibawa satpam ke UGD RS karena tiba-tiba marah, mengamuk, dan hendak membunuh atasannya. Pasien mendengar dari berita yang dibawa angin bahwa atasannya berselingkuh dengan istrinya. Pasien curiga teman-teman sekantor bersekongkol untuk merahasiakan hal itu dari istrinya. Pada pemeriksaan terlihat seorang laki-laki sesuai usia, wajah beringas, berteriak memaki-maki istrinya dan perawat. Istri pasien berkata bahwa sejak 6 bulan yang lalu pasien sering terlihat termangu, gelisah, tidak bisa tidur, dan tidak mau ke kantor. Apa gejala klinis paling tepat pada kasus di atas sebagai indikasi rawat inap? A. Abulia, B. Raptus, C. Halusinasi, D. Pikiran austik, atau E. Efek inappropriate. Nah, dari anamnesis kita dapatkan bahwa pasien tiba-tiba marah, mengamuk, dan ingin membunuh atasannya. Di unit gawat darurat pun pasien berteriak memaki-maki istrinya dan perawat. Nah, ini sangat jelas adalah sebuah kondisi raptus atau sebuah kondisi pasien lagi mengamuk. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Seorang perempuan berusia 35 tahun mengeluh mudah lelah dan tidak bisa berkonsentrasi. Pasien juga mengeluhkan sulit tidur sejak 3 minggu. Bila tidur, pasien mudah terbangun pada dini hari dan sulit untuk tidur kembali. Pasien menjadi tidak fokus saat bekerja dan terus mendapat teguran dari bosnya. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan. Apa diagnosis pasien? A. Early insomnia, B. Middle insomnia, C. Late insomnia, D. Somnambulisme, atau E. Parasomnia. Nah, kita lihat dari poin anamnesis kita bisa dapatkan bahwa pasien mengeluh mudah lelah, tidak bisa berkonsentrasi. Pasien juga mengeluh sulit tidur sejak 3 minggu terakhir. Nah, karena kondisi sulit tidur ini adalah sebuah kondisi insomnia. Namun kita melihat kata kuncinya di sini, bila tidur, pasien mudah terbangun pada dini hari dan sulit untuk tidur kembali. Nah, ini kata kunci yang sangat jelas bahwa ini sebuah kondisi insomnia yang late. Maka jawabannya adalah C, late insomnia. Nah, untuk insomnia terbagi menjadi 3, ada early insomnia, ada middle insomnia, dan ada late insomnia. Caranya membedakannya juga cukup mudah. Untuk early insomnia,
pasien sulit untuk memulai tidur. Biasanya ini berhubungan dengan kecemasan. Nah, untuk middle insomnia, pasien dapat tidur namun gampang terbangun dan bisa tidur lagi. Ini juga berhubungan dengan kecemasan. Sementara untuk late insomnia, pasien mudah tidur namun ketika pasien terbangun, dia akan sulit untuk tidur kembali. Nah, biasanya untuk late insomnia berhubungan dengan depresi. Oke, kita masuk ke soal nomor 6. Perempuan usia 30 tahun dibawa oleh suaminya ke poliklinik RS dengan keluhan banyak bicara sejak 2 minggu terakhir. Keluhan ini berlangsung terus-menerus disertai aktivitas berlebih tanpa merasa lelah. Akhir-akhir ini, pasien juga mendengar suara-suara tanpa wujud yang memanggil namanya dan mengajaknya berbicara. Riwayat 4 bulan yang lalu, pasien merasa sedih, putus asa, bahkan pernah memiliki keinginan untuk bunuh diri. Pemeriksaan vital dalam batas normal. Apa diagnosis yang tepat untuk kasus di atas? A. Gangguan skizoafektif tipe manik. B. Gangguan skizoafektif tipe depresi. C. Gangguan campuran cemas depresi. D. Gangguan bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik. Atau E. Gangguan bipolar episode kini depresi dengan gejala psikotik. Nah, kita lihat dari poin anamnesis dikatakan bahwa pasien 2 minggu terakhir mengalami gangguan yang banyak bicara. Keluhan berlangsung terus-menerus disertai aktivitas berlebih tanpa merasa lelah. Akhir-akhir ini mendengar ada suara-suara tanpa wujud yang memanggil namanya dan mengajaknya berbicara. 4 bulan yang lalu pasien mengalami merasa sedih, putus asa, bahkan pernah memiliki keinginan untuk bunuh diri. Nah, dari poin-poin ini kita melihat ada gejala depresi 4 bulan yang lalu dan saat ini pasien mengalami mania, bahkan diikuti dengan gejala halusinasi auditorik. Maka dengan ini kita bisa mendiagnosis bahwa pasien ini dengan diagnosis gangguan bipolar episode kini manik dengan gejala psikotik. Maka jawabannya adalah D. Nah, untuk gangguan bipolar sendiri terbagi menjadi 2, ada gangguan bipolar tipe 1 dan gangguan bipolar tipe 2. Bagaimana cara membedakan? Gangguan bipolar tipe 1 ada gejala maniak, tambah gejala maniak atau gejala depresi. Nah, sebagai contoh, dulunya pasien mengalami maniak, kemudian sembuh, dan saat ini mengalami maniak lagi atau mengalami depresi. Atau sebaliknya, dulunya pasien mengalami depresi, sembuh, dan saat ini mengalami maniak. Nah, jika dulunya pasien mengalami depresi, kemudian sembuh dan saat ini mengalami depresi lagi, maka diagnosisnya adalah depresi berulang. Nah, untuk gangguan bipolar tipe 2, syaratnya tidak boleh ada gejala maniak. Jadi, gejala hipomanik plus gejala hipomanik atau gejala depresi. Sebagai contoh, dulunya pasien mengalami hipomanik, kemudian sembuh, dan saat ini mengalami hipomanik lagi atau mengalami depresi. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Seorang pasien perempuan 39 tahun datang dengan keluhan gelisah sejak 6 bulan terakhir. Kegelisahannya ini dirasakan terutama saat suaminya sedang pergi keluar rumah sendirian. Pasien yakin bahwa jika suaminya keluar dari rumah, suaminya akan berselingkuh. Padahal setelah dicek ternyata suaminya sedang bekerja. Hal ini membuat dirinya memiliki kebiasaan untuk menelpon suaminya hingga 10 kali dalam waktu 1 hari. Pada pemeriksaan psikiatri tidak ditemukan halusinasi. Pemeriksaan lain dalam batas normal. Apakah diagnosis yang tepat? A. Schizofren paranoid. B. Gangguan cemas menyeluruh. C. Gangguan waham menetap. D. Gangguan stres akut. Atau E. Gangguan campuran cemas dan depresi. Dari poin analisis didapatkan bahwa pasien gelisah sejak 6 bulan terakhir. Kegelisahannya ini dirasakan terutama saat suaminya sedang pergi keluar rumah sendirian. Istrinya yakin bahwa ketika suaminya keluar dari rumah, suaminya akan berselingkuh. Nah, setelah dicek, padahal ternyata suaminya sedang bekerja. Nah, bahkan istrinya akan menelpon kurang lebih 10 kali dalam sehari. Nah, dari poin-poin tersebut, ini sangat jelas didiagnosis dengan gangguan waham menetap atau option yang D. Teman-teman jangan terkecoh dengan option C, gangguan cemas menyeluruh, karena dari poin-poin anamnesis juga terlihat bahwa pasien ini mengalami kecemasan terhadap suaminya. Nah, di sini suaminya menjadi objek yang jelas bahwa setiap keluar rumah, istrinya akan selalu curiga bahwa suaminya akan berselingkuh. Dan ini sudah berlangsung lebih dari 2 bulan. Maka ini didiagnosis dengan gangguan waham menetap. Untuk membedakannya dengan gangguan cemas menyeluruh, gangguan cemas menyeluruh memiliki banyak cemas yang tidak jelas, dan itu berlangsung lebih dari 6 bulan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Nyonya Maya 34 tahun dibawa ke dokter karena sering mengurung diri di kamar sejak 3 minggu yang lalu. Sebelumnya pasien hobi memasak, namun sekarang jarang dilakukan.
Pasien terlihat tidak berminat mengerjakan hobinya dan cenderung sulit tidur. Merasa sangat sedih ketika diajak berkomunikasi. Pasien masih bisa merespon dengan baik namun tidak bersemangat. Pasien didiagnosis skizofren 2 tahun lalu dan saat ini keluhan halusinasi tidak ada. Pasien masih rutin mengonsumsi haloperidol hingga saat ini. Apa diagnosis yang tepat? A. Skizoafektif, B. Skizofren residu, C. Skizofren simplex, D. Depresi pasca skizofren, atau E. Demensia. Nah, kita lihat dari poin anamnesis di sini pasien sekarang mengalami kondisi depresi karena sering mengurung diri di kamar sejak 3 minggu lalu. Yang dulunya hobi memasak sekarang sudah jarang dilakukan. Jadi jelas ini sebuah kondisi depresi. Nah, kemudian pada bagian akhir ditambahkan bahwa pasien didiagnosis skizofren 2 tahun yang lalu, maka ini memperkuat diagnosis kita adalah depresi pasca skizofrenia, atau jawabannya adalah D. Nah, untuk membedakan dengan option-option yang lain, untuk option A skizoafektif, ini adalah kondisi skizonya yang menonjol dan diikuti dengan kondisi afek yang juga menonjol. Nah, kemudian skizofren residual. Skizofren residual, seorang pernah mengalami gejala positif skizofren, kemudian diobati sembuh dan sekarang hanya gejala negatif. Sementara untuk skizofren simplex, ini adalah sebuah kondisi skizofren yang tidak pernah ada gejala positifnya. Jadi pasien didiagnosis skizofren hanya dengan gejala negatif. Kemudian untuk option E demensia, ini adalah sebuah kondisi yang bisa terjadi pada seseorang yang sering lupa terhadap sesuatu, misal lupa taruh barang, lupa kunci rumah, lupa untuk meletakkan sesuatu, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke soal nomor 9. Seorang anak berusia 13 tahun datang dibawa oleh orang tua karena sering berbuat onar di kelas. Pasien sering kali dimarah oleh gurunya akibat selalu mengganggu teman-temannya, bahkan hingga berkelahi dengan teman sekelasnya. Pasien sulit diatur dan cenderung melanggar peraturan. Akibatnya prestasi belajarnya menurun. Apa diagnosis yang tepat? A. Gangguan kepribadian skizoid, B. Gangguan skizotipal, C. Gangguan antisosial, D. Gangguan kepribadian obsesif kompulsif, atau E. Gangguan kepribadian histrionik. Nah, dari anamnesis didapatkan bahwa anak ini berusia 13 tahun dibawa oleh orang tuanya karena sering buat onar di kelas, sering dimarah oleh gurunya, dan menjadi kata kunci di sini pasien sulit diatur dan cenderung melanggar peraturan. Nah, ini adalah sebuah kondisi yang jelas gangguan kepribadian antisosial dari klaster B. Nah, teman-teman bisa lihat seorang antisosial ini adalah seorang yang sering menentang aturan atau melanggar aturan. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, ke soal nomor 10. Seorang perempuan berusia 18 tahun dibawa oleh orang tuanya ke dokter dengan keluhan sering mengamuk. Menurut keluarganya, pasien terlihat seperti orang yang mengamuk dan berteriak-teriak tanpa menyadari kondisi sekitarnya. Pasien memukul-mukul tanah sambil mengeluarkan suara perempuan tua, kejang kelojotan, dan akhirnya pingsan. Kondisi yang terjadi pada kasus di atas adalah A. Depersonalisasi, B. Fugu disosiatif, C. Transdisosiatif, D. Amnesia disosiatif, atau E. Disosiasi identitas. Nah, kita lihat dari poin anamnesis dikatakan bahwa pasien ini sering mengalami keluhan mengamuk. Dia terlihat seperti orang yang berteriak-teriak dan kadang memukul-mukul tanah, mengeluarkan suara seperti seorang perempuan tua. Nah, ini jelas adalah sebuah kondisi transdisosiatif, maka jawabannya adalah C. Nah, bagaimana membedakan antara fugu disosiatif, transdisosiatif, dan amnesia disosiatif? Nah, teman-teman bisa lihat fugu disosiatif adalah sebuah kondisi seorang yang melakukan perjalanan ke tempat lain dan tidak ingat perjalanannya. Sebagai contoh, seorang pasien melakukan perjalanan dari kota A ke kota B. Saat perjalanan, pasien tidak mengingat kejadiannya, namun pasien hanya mengingat ketika pasien sampai di kota B. Seperti itu. Untuk transdisosiatif, ini biasanya pasien yang mengalami kesurupan. Biasanya pasien ini akan mengalami pergantian kepribadian secara tiba-tiba, seperti pada soal pasien mengeluarkan suara seperti seorang wanita tua. Nah, untuk amnestik disosiatif, ini adalah sebuah kondisi hilang ingatan. Nah, itulah tadi teman-teman pembahasan soal tryout UKM PPD dengan materi psikiatri. Semoga dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Sekali lagi ayo dukung channel ini agar dapat berkembang dengan cara klik subscribe, like, dan share, serta berikan komentar kalian pada kolom komentar. Dan jangan lupa share ke teman-teman sejawat lain yang ingin mempersiapkan diri untuk ujian kompetensi dokter. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.